Meizu 21. Ini HP harganya cuma 5 juta aja, tapi speknya absolutely insane. Kayak pas Meizu 20 Infinity kemarin, ini menurut gue price to performance-nya mantep banget. Kira-kira apakah di tahun 2026 ini masih oke, dan dengan IMEI bea cukainya apakah aman aja? Yuk kita langsung review Meizu 21. Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan mari kita langsung review si Meizu 21. So, seperti biasa pertama kita bahas dulu untuk harga dan speknya. Gue kira-kira beli HP ini di harga berapa. Jadi untuk beli di harga berapanya, ini gue beli itu kondisinya ya, kelengkapannya dulu kita bahas. Gue ini tuh kelengkapannya gue kira ini full set OEM ya. Tapi pas gue lihat IMEI di box sama IMEI di sini sama, dan boxnya juga terlalu high quality untuk OEM. Jadi ini gue dapet full set dan masih ada casing, masih ada charger, masih ada USB Type-C charger. Itu gue dapet di harga yang cukup affordable. Gue dapet di harga 5,5 juta nih, lihat nih. Nah ini nih ya, gue dapet di harga 5,5 juta. Cuma ini gue dapetnya tuh stok terakhir. Kalau misalnya gue mau ke toko yang gue beli ya, nama tokonya Sony Store, nggak tahu itu typo atau enggak. Kita ke sini, nah dia udah habis sekarang stoknya. Jadi again, gue nggak tahu apakah masih ada atau enggak. Kalau misalnya kita mau coba cari ya, nih Meizu 21, apakah masih ada atau enggak. Kalau ada pun ya rata-rata jualnya tuh yang bekas pemakaian, bukan actual toko tuh, bisa kita lihat ya. Jadi kayaknya untuk unit sendiri udah langka banget, dan gue mungkin agak sedikit hoki ya, bisa dapat yang varian terakhir. Ini gue dapat less stock, jadi that's good. Tapi ya tetap gue bakal taruh di deskripsi, search bar aja biar kalian bisa nyari sendiri. Untuk wallpaper juga, ini wallpaper Simin. Kalau misalnya kalian mau, gue udah taruh linknya juga ada di deskripsi ya. Jadi kita bahas dulu speknya aja cepet. Dia pakai Snapdragon 8 Gen 3, mantap di harga segitu ya. Terus punya layar AMOLED, terus dia punya baterai 4800 mAh, udah UFS 4.0, dan juga bisa fast charging sampai 80 watt. Jadi spek sendiri sih untuk harga 5,5 juta, it's pretty good. Even dibanding sama HP resmi, ini lumayan worth it speknya. Dan gila, kira gimana untuk si desain dan display. Kita bahas dulu desain belakang. Kira-kira desain belakang ingetin kalian sama sesuatu nggak? Yes, ini desainnya mirip banget sama Samsung S23 atau S24 atau S25 ya, yang versi base-nya itu atau versi plus-nya. Mirip banget, cuma gue rasa untuk si kamera belakangnya ini lebih tipis. Jadi kalau di meja tuh nggak terlalu wobbly-wobbly. Cuma untuk finish gue lebih suka di sini hitamnya daripada di Samsung. Hitamnya tuh itu kayak charcoal black, jadi kayak ada aspal-aspal efeknya. Kelihatan lebih keren, kayak pakai skin gitu. Tapi overall glass back belakangnya gue suka, sampingnya warna hitam juga kelihatan keren. Dan overall bodi belakang walaupun memang mirip banget sama Samsung, tapi udah cukup bagus lah menurut gue. Karena Samsung menurut gue desainnya juga simple tapi oke. Dan untuk desain depan, ini pretty much pakai dot display sama seperti HP Android lainnya. Cuma ini di zaman dimana memang bezelnya tuh belum setipis kayak HP Android zaman sekarang. Ini masih agak sedikit tebal, tapi nggak masalah. Dan at least yang bikin penting itu untuk simetrisnya, dia simetris semua sisi. Kanan, kiri, atas, bawah, semua simetris. Jadi itulah menurut gue lebih penting daripada bezel-bezel tipis ya. Ini HP yang unik menurut gue. Bodinya kayak Samsung, tapi software-nya mirip banget sama iOS. Nanti kita bakal bahas di UI-nya ya. Next, kita bahas bagaimana untuk si kualitas display-nya sendiri. Display-nya, menurut gue ini bagus ya. 6,55 inci itu sweet spot, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar buat nonton konten enak. Dan kualitasnya juga, dia punya layar yang cukup vibrant, tapi yang nggak se-vibrant Samsung lah. Lebih kayak vibrant iPhone bisa dibilang. Dia film angle-nya juga bagus, dan brightness-nya juga bisa terang atau bisa lumayan gelap, jadi nggak sakit mata kalau bisa kalian pakai di ruangan yang gelap. Overall, buat nonton film ini kerasa banget kayak layar flagship, so that's good. Sedangkan untuk visibilitas di bawah sinar matahari ini bisa cukup terang, tapi memang kalau misalnya di direct sunlight itu nggak terang-terang amat ya. Agak sedikit gelap, tapi overall menurut gue masih usable, dan di harga segini masih oke banget. Kira-kira gimana untuk si masalah biometrik? Atau tapi sebelum kita ke biometrik, gue mau bahas dulu yang bener-bener bagus di HP ini deh ya. Hampir aja lupa. Apa itu? Yaitu haptic. Yes, haptic di Meizu 21 ini caught me by surprise banget. Bagus pisan lah. Bisa dibilang ini lebih bagus daripada Samsung. Yes, ini lebih ke kelas Apple atau Google. Sebagus itu menurut gue si masalah haptiknya. Dia kerasa strong, bulat, refine, enak banget buat pakai ketik keyboard, dan implementasi haptiknya juga cukup bagus. Cuma ada beberapa yang nggak diimplementasi, agak aneh menurut gue. Kayak misal ya, kalau misalnya kita naikin turunin volume, ini ada implementasinya. Enak ya, enak banget rasanya. Tapi kalau misalnya kita buka fingerprint, dia nggak ada haptiknya. Jadi ya di beberapa aspek ada, di beberapa aspek nggak ada, tapi overall implementasinya udah cukup oke lah untuk masalah haptik, dan kualitas haptiknya udah sangat high quality. Sedangkan untuk fingerprint, tadi kita omongin untuk masalah fingerprint, ini udah pakai biometric ultrasonic. Jadi kalian nggak usah worry untuk masalah kenceng dan reliability. Asalkan kalian nggak pakai tempered glass, ini kecepatannya kenceng banget,
super instan, super cepat, sangat reliable, nggak ada masalah. Kondisi kalian lagi agak lembab atau kering, scanning tetap cepat. Jadi ya, untuk fingerprint, no problem at all. Moving on ke audio quality. Kita bahas dulu audio quality via 3.5mm to USB Type-C converter. Di HP ini gue pakai Tanjim Nora. Itu bukan IEM yang berat banget, dicolok ke sini bisa ngangkat dengan baik. Volume sekitar 45-50% aja udah cukup keras, jadi udah bagus banget juga. Dan kualitasnya bisa naikin atau bisa pretty much menyamakan suara kayak di PC. Bagus, soundstage oke, detail bagus, suara clear. Overall, kalau misalnya kalian punya IEM dicolokin ke sini sih nggak bakal ada masalah. So that's pretty good. Tapi yang sedikit ada masalah menurut gue speakernya. Yes, speakernya menurut gue nggak sebagus di harganya. Di harga 5 jutaan masih banyak speaker lebih bagus. Yes, dia punya suara yang oke lah ya. Soundstage bagus, dia bisa keras juga, tapi menurut gue agak sedikit lacking bass dan juga vokalnya agak sedikit kayak plus 1 dB terlalu cempreng menurut gue. Itu yang gue rasa sih. Tapi ya untuk kayak nonton konten gitu masih oke. Cuma kalau misalnya kalian orang-orang aneh yang ngedengerin lagu pakai speaker HP, itu suaranya agak kurang, menurut gue agak kurang ya. Ya bisa dibilang ini kayak speaker harga 3 jutaan lah bisa dibilang. Itu sih. Tapi untuk lebih detailnya kalau misalkan kalian penasaran, ini dia speaker testnya. Pakai headphone seperti biasa biar kalian bisa denger lebih detail. Moving on ke kamera quality. Kamera di HP ini agak sedikit unik sebenarnya ya. Pertama kita bahas kamera belakang, bisa kita lihat tipis banget. Jadi ya hampir nggak ada. Props to Meizu. Tapi speknya agak unik. Biasanya kan kalau spek base model gini dia ada telefoto ya. Tapi di sini nggak ada. Dia triple kamera tapi satu lagi ini 5 megapiksel ini. Gue kurang tahu kamera apa, makro mungkin ya. Sisanya si main kamera sama ultra wide aja. Main kamera tapi gede banget sih dia. Di 200 megapiksel ada optical image stabilization, dan kamera kedua itu ultra wide di 300 megapiksel. Kamera depan di 32 megapiksel selfie kamera. Video recording depan bisa sampai 4K 60 dan belakang untuk mainnya bisa sampai 8K 30 fps. Jadi speknya udah fleksibel banget, terutama dia si main kamera. Mungkin dia approach-nya agak beda ya. Dia mikirnya mungkin daripada masukin telefoto mendingan diantepin atau dimantepin si main kameranya di 200 megapiksel. Lumayan insight untuk resolusi. Dan untuk fotonya memang kelihatan, gue sih jujur ya, suka banget lah fotonya si Meizu. Dia gambarnya tuh ngikutin gue sama Google Pixel, nggak tau kenapa ya, dengan high kontrasnya, warnanya yang agresif dan gak bener-bener true to life, tapi kerasa enak aja dilihat gitu. Dari warna, kontrasnya juga high kontras gue suka, detailnya bagus, dynamic range oke, foto kelihatan bagus, mau itu main kamera atau ultra wide. Yes, ultra wide-nya menurut gue agak sedikit kurang kontras dibanding sama main kamera, tapi mereka bisa saling menyamai lah, jadi nggak kelihatan aneh. Overall, kingnya atau bener-bener yang bikin keren dari HP ini memang dari si main kameranya yang menurut gue bagus banget kualitasnya sih. Untuk harga 5 juta, it's actually quite good. Untuk low light juga ini bagus, bisa kita lihat kalau misalnya kita foto malam hari, dia cukup oke, walaupun night mode-nya nggak sebagus yang gue inginkan, tapi ya at least dia masih bagus. Untuk selfie juga ini no problem, dia capture time-nya cepet. Fotonya ini gue lumayan suka, dia cukup natural walaupun ini HP Cina, so that's good. Dan juga dia tuh bisa nangkep banyak light ya, jadi dia kelihatan bagus, kelihatan jernih, dan no problem untuk masalah selfie. Cuma yang tadi gue bilang masalah low light foto, ini juga berada di videonya. Jujur, ini video recordingnya kalau misalnya kalian nge-record di 4K 60, ngingetin gue banget sama Google Pixel. Google Pixel, apa masalahnya? Yes, masalah Google Pixel tuh kalau misalnya kita foto malam hari, atau foto di ruangan yang agak gelap aja ya, atau ruangan biasa aja yang pakai lampu satu doang bohlam, itu dia bakal struggling banyak noise. Itu problemnya si Google Pixel kan ya. Dia bener-bener gampang banget dapat noise. Ini juga ada masalah yang sama. Waktu pas gue unboxing, gue nge-record 4K 60 di ruangan yang cukup terang. Di kamar gue itu ada sedikit noise, dan overall kalian tuh kalau lagi pakai 4K 60 di HP ini harus di cahaya yang terang, kayak misal di outdoor atau misal di Indomaret, di mall. Kalau misal di rumah itu bakal agak jelek menurut gue, apalagi di warnet yang semi-semi gelap gitu ya, bakal burik lah bisa dibilang. Jadi mending di 4K 30. Tapi ya, untuk video recording kita bakal tes di 4K 30 dan 4K 60. Kalian bisa lihat sendiri. Oh ya, by the way, untuk 4K 60 itu nggak bisa ganti ke ultra wide ya. Anyway, ini dia video tesnya. Check it out. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 di Meizu 21. Stabilisasi kalian bisa lihat gimana. Nah, ini dynamic range-nya, langitnya putih sih ya, dari wajar. Kalau zoom in 2 kali kayak gini, agak kaku. Lihat ya. Maksimum zoom 10 kali langsung hancur, tapi kualitasnya oke sih ya menurut gue. Kita coba ganti ke 4K 30. Nah, 4K 30 kayak gini.
Kalau 4K 30 kalian bisa ganti ke ultra wide ya. Di 4K 60 nggak bisa. Nah kayak gini ya. Kelihatannya 4K 30 ini stabilisasinya mantep banget sih. Dynamic range oke. Ini kalau di luar ya, 60 pun dia nggak ada noise dan look at this. Warna juga bagus loh ini. Aslinya agak sedikit pudar, birunya di sini agak terlalu biru, tapi oke, apalagi pakai ultra wide. Yeah, that's good. Mantap ya. Kita langsung moving on ke gaming performance-nya. Let's go. Moving on ke gaming performance. Dia pakai Snapdragon 8 Gen 3 yang bisa dibilang itu chipset yang terkenal lumayan panas ya. 8 Elite memang lebih panas, tapi 8 Gen 3 itu terkenal panas juga. 8 Gen 2 yang lumayan oke mah. Kira-kira gimana buat main game? Gue kemarin di hari biasa udah tes HP ini buat main Neverness to Everness dan juga Wuthering Waves. Overall cukup bagus. Jadi kalian bisa lihat aja untuk lebih detailnya. Kita di sini tes NTE aja. Bisa kita lihat gue main Neverness to Everness itu pretty much settingan semua sinematik, berkat game yang cukup optimize, di HP ini cukup bagus. Gue ngetes sampai 20 menit main, itu sebenarnya nggak butuh cooler. Yes, dia temperatur sampai 46 Celcius, tapi FPS masih 60 dan stability-nya 97% dengan average FPS 59. That's amazing ya. Jadi untuk main kayak Neverness to Everness atau even Arkness and Sword yang cukup optimize itu masih oke. Tapi buat main WoA, kalian bisa lihat sendiri nanti di videonya ya. Kalian bisa cek di deskripsi untuk channel gue yang satu lagi. Buat main WoA memang dia cepat panas di 7 menitan dan harus pakai cooler. Tapi kalau NTE mungkin bisa pakai cooler di 15 menit, tapi overall sih kurang butuh sih. Kalau misal buat dari commission atau sedikit quest, it's fine. Atau buat heist gitu, it's fine. Kira-kira gimana untuk main game rhythm? Nah ini yang menurut gue agak sedikit menyayangkan. Gue udah sedikit suspek ya. Dulu gue pernah review Xiaomi Mi 9 yang pakai ROM Cina. Yes, ini pakai ROM Cina HP gue. ROM Cina tuh kelemahannya agak sedikit delay kalau misal main game rhythm. Dan gue suspek HP ini juga punya masalah tersebut dan ternyata bener. Gue main Project Sekai di lagu yang difficulty 24, dia kerasa banget audio delay-nya. Kalian harus nge-retune lagi, tapi even di retune pun ada sedikit audio dan touch delay. Jadi gue bisa bilang untuk lagu susah, pakai HP ini agak kurang enak sih, agak it's kinda shit ya. Kalau lagu normal masih oke, tapi lagu yang very hard, difficulty 20 ke atas lah, it's not enjoyable at all. Itu menurut gue. Oke, tapi ada yang enjoyable dari HP ini, yaitu dari si UI-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini gue UI-nya tuh bukan pakai global ROM ya, Flyme iOS-nya. Blatant banget namanya by the way. Ini gue pakai Flyme versi 12, Android 16, ROM China. Yes, ini udah di Android 16 dan gue denger kata penjual ini masih dapat software update. Jadi masih oke ya. Kalau misal kalian milih yang global ROM, kalau nggak salah global ROM tuh stuck di Android 14 dan udah nggak ada update. Jadi sih kalau gue sarannya mendingan pakai ROM Cina aja karena gue udah tes juga, notifikasi oke dan biasanya ROM Cina sih kerasa lebih optimize. Kira-kira gimana untuk si UI-nya? Pertama bisa kita lihat namanya Fly iOS. Bener-bener ini sebenarnya Fly AI OS ya, cuma iOS, gue nggak baca kenapa. Bener-bener ini memang Flyme OS tuh mirip banget kayak iPhone atau kayak iOS. Hampir semua HP Cina memang niru-niru iOS ya. Cuma ini tuh kayak gak tau kenapa feelingnya terutama dari animasi gitu. Nih, animasi gini, ini kerasa kayak iOS banget. Tapi yang bikin bagus dia niru iOS, Flyme OS salah satu OS yang menurut gue sangat optimize banget sih. Kayak kerasa smooth, launching aplikasi, kita switching app, itu kerasa kayak smooth aja gitu. Kerasa kayak di iOS dan dia bener-bener niat, bener-bener smooth banget. Gue suka. Hal satu lagi yang mirip kayak iOS bisa kita lihat, kalau misalnya di Xiaomi kan ya, atau di OS-OS Cina lain yang ngikutin iOS, control center memang mirip kayak iOS, tapi kirinya biasanya agak beda kalau kita ke notification center. Kalau misalnya kita di HyperOS, Origin, atau ColorOS ya, dia biasanya beda kayak Android aja. Kalau di sini, literally iOS. Mirip banget ya, mirip banget iOS. Tapi ada satu aspek di HP ini yang menurut gue gak niru iPhone atau nggak niru iOS, yaitu kalau kita lagi dengerin lagu. Kalau kita lagi dengerin lagu, ini agak unik. Misalnya kita lagi dengerin lagu, kita play aja, kita turun, dia nggak ada dynamic island. Jadi ya, props to Meizu nggak ngikutin itu. Kalau kita lock, dia baru ada di sini. Dan yang bikin unik, kalau misalnya kita klik si ininya, dia bakal jadi full wallpaper dan merubah wallpaper gue yang ada jadi ngikutin si tema lagunya. Ini lagunya kan album artnya mostly purple, dan dia jadi purple. Dan kayak live wallpaper gitu. That's kinda cool sih menurut gue. Itu lumayan keren. Gue nggak tahu apakah ada HP lain yang kayak gitu, tapi that's kinda cool. So, seperti itu ya. Untuk masalah OS sih, gue sih suka jujur, smooth, kenceng, dan kalau misalnya kalian mau pakai apapun, buka aplikasi, kamera kalian dipakai Gen 3 UFS 4.0, jadi masih kerasa snappy dan smooth banget. Gue sih nggak ada masalah untuk si OS-nya sendiri. Kalau misalnya kita mau lihat ke DRM info,
Walaupun ini pakai ROM Cina, tapi udah Wi-Fi L1 ya, tenang-tenang aja. Dan untuk si HDR udah HDR10 Plus dan udah White Color Game Mode Pro. Moving on ke battery life. Mungkin pertama kita lihat baterainya di 4080 mAh baterai kelihatan kecil, tapi karena ini bodinya kecil, ini baterai cukup tahan loh. Again, gue nggak tahu apakah Flyme OS dia optimisasinya bagus buat baterai, tapi ini baterainya cukup kuat. Untuk 1,5 hari, no problem at all. Apalagi kalau misalnya kalian nggak pakai buat main game atau recording video, ini bisa tahan 1,5 hari tanpa ada masalah. Dan even kalau misalnya kalian main game dikit ya, cuma 10 menitan per hari, itu bisa tahan 1 hari. Dengan ambil foto juga. Jadi baterainya cukup tahan dan charging speed-nya juga 80 watt, jadi cukup kencang. Jadi untuk baterai saya juga nggak ada masalah, it's pretty good. So kita langsung moving on aja ke kelemahannya sebelum kita tutup videonya. Kelemahan yang gue rasa right off the bat dari HP ini memang dari si speakernya yang agak kurang, itu aja sih ya. Dan gue juga baru sadar untuk si USB Type-C pas gue tes ya, ternyata dia bukan 3.0 ya. Soalnya pas gue transfer 200 MB file itu kerasa lambat banget. Gak tau kenapa, tapi itu kayaknya bukan 2.0, bukan 3.0. Gue lihat di GSM Arena soalnya nggak dikasih tahu Type-C-nya Type-C generasi berapa gitu. Tapi kayaknya ini masih 2.0 deh kayaknya. Soalnya agak lemot. Itu aja sih, jujur. Biasanya pas gue nge-review Meizu 20 Infinity kan dia agak aneh HP-nya ya, karena dia bukan emailnya tuh di write. Kalau ini emailnya bea cukai, jadi bukan kelemahan. Mungkin kelemahannya bisa dibilang satu lagi dari service center yang agak sulit, karena Meizu brand yang jarang, malah nggak ada ya, cuma satu kalau nggak salah HP-nya. Itu juga HP entry level yang masuk Indo ya, agak kurang. So, seperti itu, kita langsung aja masuk ke konklusinya. Di harga 5,5 juta, kita winding back lagi, kalian dapat HP yang udah bea cukai, jadi kalian nggak usah worry, bisa pakai dual SIM-nya, aman, no problem. Kondisinya pretty much hampir like new, mulus banget. Di harga 5,5 juta, kamera 200 megapiksel, Gen 3, layar bagus, kelemahannya cuma dari speaker aja agak kurang, dan juga kalian dapat kelengkapan yang full set original. I say it's worth it. Apalagi kalau misalnya kalian ingin nyoba Flyme OS yang menurut gue salah satu OS paling smooth di ranah HP Cina, ini salah satu yang paling smooth yang pernah gue rasain. Apalagi dari harga segini juga chipsetnya oke, kamera bagus, desainnya juga cukup compact. Menurut gue ini worth it sih, dan kalian nggak usah takut masalah email juga ya, karena udah bea cukai. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut gue sih, it's pretty worth it. Komen di bawah, mari kita diskusi. Dan kita tutup aja videonya cuma segini aja, udah hampir lama nih kita 20 menit ngomong. Seperti biasa, Master Yepers, waktunya tutup video. Thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Thank you and goodbye.